Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Andriani, NIM 8778966671. Prodi PGSD mata kuliah Pancasila. Saya akan menjawab tugas tutorial 1 dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kalau ditarik mundur, Pancasila itu nggak ujuk-ujuk jadi 5 sila. Prosesnya panas. Di sidang BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada debat ideologi, mau dasar negara Islam, nasionalis sekuler, atau komunis. Soekarno nawarin jalan tengah lewat pidato 1 Juni, lahirlah Pancasila. Terus 22 Juni ada Piagam Jakarta. Masih ada 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, demi jaga persatuan Indonesia Timur, 7 kata itu dicoret. Disahkan Pancasila yang kita kenal sekarang dengan UUD 1945. Perjalanan gak berhenti. Zaman RIS 1949, Pancasila sempat digeser konstitusi RIS, demokrasi terpimpin. Pancasila dipakai buat Nasakom. Orde Baru, Pancasila dijadikan alat lewat P4. Tapi praktik KKN jalan terus. Reformasi 1998, orang balik nanya, Pancasila masih relevan atau enggak? Terus pelajaran buat kita yang muda apa? Yang pertama, Pancasila itu hasil kompromi, bukan menang-menangan. Para pendiri bangsa beda agama, beda partai, tapi mau ngalah demi Indonesia utuh. 7 kata Piagam Jakarta dicoret bukan karena kalah, tapi karena sayang sama Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim. Pelajarannya, kalau kita debat di medsos soal politik atau ideologi, tujuannya nyari titik temu, bukan menghujat sampai pecah. Yang kedua, Pancasila kuat kalau dipraktik, bukan dihafal. Orde Baru rajin penataran P4, tapi korupsi jalan. Reformasi bebas ngomong, tapi hoaks, sara gampang nyebar. Artinya, sila-sila itu nggak ada efeknya kalau cuma jadi pajangan. Sila kelima, keadilan sosial baru kerasa kalau kita nggak nyogok, nggak nyolong bansos. Sila ketiga, persatuan baru hidup kalau kita nolak ikut-ikutan rasis di TikTok. Yang ketiga, Pancasila itu lentur, tapi ada batasnya. Dari BPUPK sampai reformasi, tafsir Pancasila berubah-ubah, tapi intinya tetap ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekarang tantangannya beda. Pinjol, judol, polarisasi buzzer, ideologi luar yang masuk lewat reels. Pancasila ngajarin kita nyaring, ambil yang bagus, buang yang ngerusak persatuan. Yang keempat, generasi muda, sama dengan penjaga, bukan penonton. Dulu yang rumusin Pancasila umur 30-40-an. Soekarno 44 tahun, Hatta 43 tahun, sekarang giliran kita. Caranya nggak harus demo, cukup mulai dari nongkrong. Nggak nyebar hoaks, nggak ngebully, beda pilihan, mau gotong royong, bersihin selokan, RT, itu sila kedua, 3, 4, dan 5 langsung jalan. Kesimpulannya, sejarah Pancasila ngajarin satu hal, Indonesia ini bisa ada karena orang-orangnya mau rem ego. Kalau dulu mereka gagal kompromi, mungkin kita sekarang udah jadi 5 negara kecil yang ribut terus. Jadi tugas kita bukan apal ketuhanan yang Maha Esa, tapi bikin Tuhan, kemanusiaan, persatuan itu kejadian di grup WA keluarga, di kelas, dan di tempat kerja. Karena Pancasila tanpa praktik, cuma teks di pembukaan UUD, kita yang bikin dia hidup atau mati. Proses lahirnya Pancasila, dengan fokus peristiwa pencoretan 7 kata Piagam Jakarta di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, peristiwa penting yang saya pilih. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI sidang buat ngesahin UUD 1945. Di naskah awal, pembukaan UUD masih pakai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Di sila 1 bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sebelum diketok, Hatta lapor ada utusan dari Indonesia Timur yang keberatan. Kalau 7 kata itu nggak dicabut, mereka nggak mau gabung dengan Indonesia. Akhirnya lewat lobi Ki Bagus Hadikusumo, Ki Wahid Hashim, dan tokoh Islam lain, 7 kata itu dihapus. Sila 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sorenya UUD 1945 disahkan bareng Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Yang kedua, nilai Pancasila yang kecermin dari peristiwa tersebut. Yang paling kelihatan itu sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa? Karena tokoh Islam saat itu mayoritas di PPKI. Kalau mau maksa, 7 kata itu bisa lolos. Tapi mereka milih musyawarah dan ngalah demi Indonesia nggak pecah. Mereka naruh persatuan di atas golongan. Itu bukti nyata Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum semboyan itu resmi. Jadi Pancasila lahir bukan dari menang-menangan suara, tapi dari kebesaran hati buat tetap bareng. Yang ketiga, refleksi pribadi dan relevansinya buat anak muda sekarang. Jujur, saya dulu mikir Piagam Jakarta diubah itu kekalahan bagi umat Islam. Tapi setelah baca lagi, justru itu kemenangan Indonesia. Bayangin kalau 1945 kita bubar karena ribut 7 kata. Mungkin sekarang Papua, Maluku, NTT udah jadi negara sendiri. Kita nggak akan kenal Mobile Legends bareng teman dari Manado atau Ambon. Pelajaran yang dapat diambil adalah rem ego itu mahal. Tokoh dulu ngajarin kalau udah ngomongin Indonesia, kepentingan kelompok ditaruh di nomor 2. Relevan gak buat sekarang? Banget, relevan banget. Sekarang medsos isinya orang-orang gampang kepancing sara gara-gara pilpres, beda agama, beda suku. Kita gampang komen, kafir, kadrun, cebong cuma karena beda pilihan. Padahal urusan sepele dibanding nasib negara 1945. Nilai dari peristiwa 18 Agustus itu ngajarin kita. Yang pertama, debat itu boleh, tapi pecah jangan. Beda pilihan capres itu wajar, tapi jangan sampai unfollow temen nongkrong. Yang kedua, musyawarah itu keren. Daripada rame di kolom komen, mending ngobrol baik-baik di kelas, di organisasi, di grup WA, atau RT. Yang ketiga, Indonesia dulu baru yang lain. Mau kamu gamers, K-popers, anak OSIS, anak pesantren, kita numpang di tanah yang sama. Kalau Indonesia ribut, semua kalah. Jadi buat saya Pancasila bukan teks, dia itu sikap. Dan sikap ngalah demi persatuan kayak 18 Agustus 1945 itu yang bikin kita masih bisa nongkrong bareng sampai hari ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.